Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan menyampaikan pembahasan materi kelas 2, tema 2, subtema 1, pembelajaran 3. Ini untuk anak-anak ibu yang kelas 2. Ini dari buku tema 2, bermain di lingkunganku anak-anak. Ini ada di halaman 19 sampai dengan 26. Pembelajaran 3 anak-anak ini. Baik, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Ibu mulai dari materi yang ada di halaman 19, ayo bernyanyi. Lagu bisa dinyanyikan dengan tekanan kuat dan tekanan lemah. Dengarkan penjelasan gurumu terlebih dahulu. Masih ingatkah kamu lagu Berdayung? Nyanyikan kembali lagu tersebut bersama temanmu. Baik, ini Ibu akan mencoba menyanyikan anak-anak. Lajulah perahuku, laju meluncur di air biru. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Lajulah perahuku, laju meluncur di air biru. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Baik anak-anak, Ibu sudah selesai menyanyikan lagunya. Semoga anak-anak bisa bernyanyi lagu Berdayung lebih baik dari Ibu. Perlu anak-anak ketahui, lagu Berdayung ini, syair dan lagu adalah ciptaan dari A.T. Mahmud. Ibu lanjutkan membahas. Perhatikan tanda dinamikanya, tanda dinamiknya. Tanda ini panjang merah, garis lurus panjang merah, berarti dinyanyikan keras. Tanda biru bergelombang anak-anak berarti dinyanyikan lembut. Baris yang tidak bertanda dinyanyikan biasa. Di sini ini tanda bergelombang berwarna biru berarti dinyanyikan lembut anak-anak. Selanjutnya untuk yang di sini yang garis merah lurus ini dinyanyikan keras. Ibu lanjut ke materi halaman 20 anak-anak. Ayo mengamati. Amatilah gambar berikut. Ini ada gambarnya anak-anak di sini. Tentu anak-anak sudah tahu apa ini. Aku adalah sebuah benda, bentukku segi empat. Aku digunakan untuk menulis sesuatu. Aku juga bisa dilipat menjadi beragam bentuk. Misalnya bentuk perahu, bentuk pesawat, bentuk burung, dan lain-lain. Apakah aku? Tentu anak-anak sudah tahu kalau ini adalah selembar kertas. Ini Bu jelaskan anak-anak, teks seperti ini. Aku adalah sebuah benda, bentukku segi empat.
tanganku digunakan untuk menulis sesuatu, aku juga bisa dilipat menjadi beragam bentuk, misalnya bentuk perahu, bentuk pesawat, bentuk burung, dan lain-lain. Apakah aku? Ini kita sedang belajar tentang teks deskripsi, anak-anak. Teks deskripsi itu teks yang berisi penggambaran tentang sesuatu secara lebih rinci. Anak-anak, Ibu lanjut ke materi Ayu menulis. Jawablah pertanyaan berikut dengan tulisan tegak bersambung. Ibu mulai dari soal nomor 1. Benda apakah yang dimaksud? Tentu anak-anak sudah tahu. Benda yang dimaksud adalah kertas. Yang kedua, apakah kamu mempunyai benda tersebut? Tentu anak-anak sebagai pelajar tentu mempunyai kertas. Iya, saya mempunyai benda itu. Soal nomor 3, bagaimana bentuknya? Bentuknya segi 4. Lanjut ke soal keempat, anak-anak. Apa kegunaannya? Gunanya untuk menulis sesuatu dan bisa dilipat menjadi beragam bentuk mainan. Seperti yang sudah Ibu jelaskan di atas. Perlu anak-anak ketahui kalau ini menulis tegak bersambung, anak-anak. Di sini juga kita perlu pelajari awal kalimat ini menggunakan huruf kapital, akhir kalimat menggunakan tanda titik. Di sini ia diberi tanda koma, selanjutnya akhir kalimat tanda titik. I-nya huruf kapital, di sini B-nya juga huruf kapital, selanjutnya di sini tanda titik. G menggunakan huruf kapital awal kalimat, akhir kalimat diberi tanda titik. Baik, Ibu lanjut ke materi halaman 21, anak-anak. Ini Ayu membaca. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Lafal yang dimaksud lafal itu cara membaca hurufnya, anak-anak. A, I, B, gitu dan seterusnya. Kalau intonasi itu tinggi rendahnya nada saat kita berbicara. Jadi lafalnya harus tepat, intonasinya juga harus tepat. Judulnya adalah benda-benda di sekitar kita. Ini judulnya menggunakan huruf kapital awalnya, diberi tanda hubung, di sini huruf kecil, D menggunakan huruf kecil, S huruf kapital, K huruf kapital. Tidak perlu tanda titik. Ibu mulai membaca. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya. Ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya. Contoh benda yang kasar antara lain batu, pasir, dan kulit pohon. Ini kurang tanda koma, anak-anak. Contoh benda yang basah adalah air. Ibu lanjutkan. Benda yang memiliki permukaan halus antara lain kapas, bulu, dan kertas. Tentunya masih banyak sifat-sifat lain dari benda-benda di sekitar kita. Bentuk benda juga beragam. Ada yang bentuknya tetap, ada juga yang berubah. Bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap, walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Sedangkan air di dalam gelas jika dipindahkan ke botol, bentuknya akan berubah menyerupai botol. Kalau pensil, kertas, ini benda padat, anak-anak. Meskipun dipindahkan tempatnya, ini bentuknya tetap. Kalau air, ini karena benda cair, dipindah tempatnya, bentuknya berubah. Kalau di dalam gelas, bentuknya seperti bagian dalam gelas. Kalau dipindah ke dalam botol, bentuknya menyerupai botol. Ibu lanjut ke halaman 22, anak-anak. Ayo berdiskusi. Diskusikan dengan temanmu makna kata-kata berikut. Ini kalau anak-anak saat ini berdiskusi dengan ayah bunda di rumah yang sedang mendampingi belajar. Ibu mulai dari kata halus. Ini maknanya adalah licin, lembut, atau tidak kasar. Kasar artinya kesat atau tidak halus. Basah artinya mengandung air. Tetap artinya tidak berubah keadaan atau bentuknya. Sedangkan kata berubah itu maknanya berbeda dari semula. Ibu lanjutkan, anak-anak. Untuk menguji pemahamanmu, kerjakan latihan berikut. Susunlah huruf-huruf berikut hingga membentuk kata yang dimaksud. Ini maknanya atau artinya.
tidak berubah keadaan atau bentuknya. Ini ada hurufnya E, P, A, T, T. Tadi anak-anak sudah tahu bahwa ini artinya adalah tetap. Ibu tuliskan di sini. Tetap. Sini. Kita lanjut ke arti kedua anak-anak. Kesat atau tidak halus. Tadi sudah tahu anak-anak tentu sudah tahu ini. Kasar anak-anak. S, R, A, A, K. Ini kasar. K, A, S, A, R. Lanjut. Ini maknanya mengandung air. Anak-anak sudah tahu tadi basah. A, S, A, B, H. Putus dulu. B, A, S, A, H. Basah. Lanjut, maknanya licin, lembut, atau tidak kasar. S, L, U, A, H. Halus. Ini kita tulis. Halus. Lanjut, maknanya berbeda dari semula. Ini B, H, A, R, E, B, U. Berubah. B, E, R, U, G, A, H. Baik, Ibu lanjut ke materi halaman 24 anak-anak. Ayo mencoba lakukan kegiatan berikut bersama teman kelompokmu. Kalau sekarang tentu anak-anak ini melakukan kegiatan bersama ayah bunda di rumah. Ini sifat-sifat benda. Alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama adalah kertas, kedua batu, ketiga piring, keempat gelas. Ini sudah Ibu gambarkan, ini kertas, ke-1, kedua batu, ketiga piring, keempat gelas. Ini cara kerjanya. Yang pertama, letakkan kertas di atas lantai. Perhatikan bentuk dan besarnya. Ini kertasnya diletakkan di atas lantai anak-anak. Kalau kita amati tentu bentuk dan besar kertas tetap. Ambil kertas tersebut dan pindahkan ke dalam piring. Jadi kertasnya dipindah ke dalam piring. Apa yang dapat kamu lihat? Berubahkah bentuknya? Bentuk kertas tidak berubah. Selanjutnya yang ketiga, ambil batu dan letakkan di atas meja. Amati bentuk dan besarnya. Bentuk dan besar batu tetap. Tentu anak-anak sudah tahu ini kalau ini batu ini benda padat, bentuknya tetap. Yang keempat, pindahkan batu tersebut ke dalam gelas. Apa yang dapat kamu lihat? Berubahkah bentuknya? Tentu bentuk batu ini tidak berubah. Yang kelima, berdasarkan kegiatan ini, apa yang dapat kamu simpulkan? Ini simpulannya, anak-anak. Kertas dan batu adalah benda padat. Benda padat seperti kertas dan batu tidak berubah bentuk dan ukurannya meskipun dipindah-pindah tempatnya. Baik anak-anak, Ibu lanjut ke materi halaman 25. Ayo mengamati. Amati gambar berikut. Di sini ada 3 kotak. Kotak ke-1, kotak kedua, kotak ketiga. Tiap kotak ada berisi 4 batu anak-anak. Di sini, ini berisi 4 batu. Ini bentuk penjumlahan berulangnya dari gambar ini. Kalau kita jumlahkan seluruhnya adalah 4 ditambah 4 ditambah 4. Sama dengan ini bentuk perkaliannya. Ini kotaknya ada 1, 2, 3 atau di sini 1, 2, 3 ada 3 berarti 3 kali 4 kotak kali isi 3 kali 4 sama dengan 12 4 tambah 4 tambah 4 itu juga sama dengan 12. Diskusikanlah dengan teman sebangkumu. Ini kotaknya ada 4 sekarang anak-anak. Ini kotaknya ada 4. Ini tiap kotak berisi 3 batu anak-anak. Ini bentuk penjumlahan berulang dari jumlah seluruh batu ini adalah 3 ditambah ini 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Sama dengan ini bentuk perkaliannya sekarang anak-anak. Kotak kali isi, kotaknya ada 1, 2, 3, 4. 4 kali 3. 4 kali 3 sama dengan kalau kita hitung semuanya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12. Ada 12. Ini kalau kita amati anak-anak di sini, dari gambar di sini, ini 3 dikali 4 sama dengan 12. Ini 3 dikali 4. Ini hasilnya sama dengan 12. Ini kotaknya 3, isinya 4. Tiap kotak. Kalau yang di bawah ini, kotaknya 4 dikali isinya tiap kotak 3. Ini hasilnya sama 12. Kalau kita amati keduanya ini bentuk perkalian seperti ini. 3 dikali 4 itu hasilnya sama dengan 4 dikali 3. Ibu lanjut ke halaman 26. Ayo berlatih anak-anak. Tentukan bilangan yang tepat untuk soal berikut. Ibu mulai dari soal nomor 1. Di sini kotaknya ada 3. Tiap kotak berisi 2 pensil anak-anak. Berarti penjumlahan berulangnya 2 ditambah 2 ditambah 2. Sama dengan kotaknya ada 3 ini. 1, 2, 3. 3 kali isi tiap kotak 2. 3 kali 2 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama dengan 6. Lanjut ke soal nomor 2 kita. Kotaknya ada 1, 2. Kotaknya ada 2. Ini tiap kotak berisi 1, 2, 3, 4, 5. 5 bola anak-anak. Ini bentuk penjumlahan berulangnya. 5 ditambah 5. Sama dengan bentuk perkaliannya. Ini kotaknya ada 2. 1, 2. Ini 2 ditaruh di depan di sini. Kali isi tiap kotak 5. 2 kali 5. 2 kali 5 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Ibu lanjut ke soal nomor 3 anak-anak. Ini ada perahu, ada 4 kotak. Tiap kotak berisi 1 perahu. Bentuk penjumlahan berulangnya berarti 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1. Sama dengan kotaknya ada 4. Ini kotaknya ada 4 anak-anak. Dikali isi tiap kotak ada 1. 4 kali 1 sama dengan 4. Perlu anak-anak ketahui kalau suatu bilangan dikalikan dengan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Lanjut ke soal nomor 4 anak-anak. Di sini kotaknya ada 4. Isi tiap kotak ada 4. Berarti bentuk penjumlahan berulangnya 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Sama dengan bentuk perkaliannya. Kotaknya 1, 2, 3, 4. 4. Kali isi tiap kotak juga 4. 4 kali 4 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hasilnya sama dengan 16. Lanjut ke soal nomor 5 anak-anak. Udin meletakkan kerikil pada 6 lubang pada permainan congklak. Ini anak-anak tentu pernah bermain congklak ini. Nama lainnya permainan dakon, permainan tradisional ini. Setiap lubang diisi 5 kerikil. Untuk soal A, tulislah kalimat matematikanya. Agar anak-anak tidak bingung, tidak langsung ke perkalian anak-anak, ini ibu bentuk ke dalam bentuk penjumlahan berulang dulu. Lubangnya ada 6, ini isi tiap lubang ada 5. Ini lubangnya ada kotaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini lubangnya ada 6. Isi tiap lubang 5. 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5, selanjutnya ditambah 5. Ini sama dengan bentuk perkaliannya tentu sudah tahu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6 dikali 5. Ini sama dengan kita hitung anak-anak. Cara menghitungnya seperti ini kalau masih bingung. 5 ditambah 5, 10. 10 ditambah 5 lagi 15. 15 ditambah 5 lagi 20. 20 ditambah 5, 25. 25 ditambah 5 hasilnya adalah 30. Jadi 6 dikali 5 sama dengan 30. Tentukan hasilnya adalah 30. Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak dalam belajar. Terima kasih.